get some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan ASM Channel, meretas jalan menebar virus kebaikan. Para teman-teman pendidik semuanya, pada kesempatan kali ini Anda akan saya ajak untuk berbincang-bincang dengan salah seorang kepala sekolah SMK Ma'arif 9 Plirong terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung sekian lama. Kira-kira seperti apa tanggapan dari kepala sekolah, dan mungkin apa yang dirasakan oleh kepala sekolah ini juga dirasakan oleh kepala-kepala sekolah yang lain. Saya akan berbincang dengan Kepala SMK Ma'arif 9 Plirong, namanya Bapak Hasyim As'ari MPD. Ya, Hasyim As'ari ini namanya persis seperti pendiri NU ya. Nah, apakah ada tanggapan-tanggapan yang kira-kira bisa bermanfaat untuk kita semuanya? Saya akan coba berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Hasyim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hasyim? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Yang penting sehat. Oke. Lagi. Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Ya. Di saat-saat seperti ini, kesehatan itu menjadi segala-galanya. Betul sekali Pak Wanda. Ya. Uangnya sedikit, tapi kalau sehat nikmat. Uang banyak tidak sehat juga kurang begitu berarti, kan begitu Pak Hasyim? Betul sekali. Jadi di sini penting sekali yang namanya rasa syukur. Rasa syukur. Rasa syukur. Harus Anda mensyukuri. Mensyukuri. Luar biasa, namanya juga pakai Hasyim As'ari kan gitu. Nah ini Pak Hasyim, saya tuh pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Hasyim terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ini kan kalau tidak salah sudah sejak pertengahan Maret. Betul sekali. Sampai sekarang kalau tidak salah sudah memasuki bulan ke-8. Iya. Hampir 8 bulan siswa kita belajar di rumah. Betul. Nah, selama Pak Hasyim mengelola sekolah ini, sejak awal pandemi ya, awal anak-anak kita itu belajar di rumah sampai sekarang itu, kira-kira ada cerita apa yang bisa dibagi dengan teman-teman Pak Hasyim? Silakan. Oke. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih ini dari ASM, virus penebar kebaikan. Ya. Mudah-mudahan ini juga menekan virus kejelekan. Namanya sangat bagus sekali. Oke, ini terkait dengan pandemi yang di sini mengharuskan, terutama untuk pendidikan, yang di situ kegiatan belajar mengajar yang dulunya itu adalah secara tatap muka. Ya. Dengan adanya pandemi ini, kemudian kita diwajibkan untuk belajar secara online atau secara daring. Nah, ini perlu kami ceritakan terkait pelaksanaan daring di sekolah kami. Nah, ini kan SMK Ma'arif 9. Ini kan sebuah sekolah yang berada di kota pinggiran. Iya. Kota paling selatan. Nah, kemudian di sini juga basic masyarakatnya itu mayoritas petani. Ini kan dari daerah Kurucing, ya, Tanggulangin sampai dengan Kuring, itu mayoritas anak-anak. Nah, itu kalau dari segi SDM wali murid itu adalah menengah ke bawah. Nah, sehingga di sini perlu kami ceritakan terkait dengan kendala utamanya untuk pelaksanaan KBM secara daring. Terus terang, jujur saja ini kami sampaikan kepada para pemirsa, juga kepada para pejabat publik ataupun khususnya para pejabat pendidikan. Nah, ini kami di daerah Kebumen yang paling selatan dengan kondisi masyarakat yang masih ekonomi menengah ke bawah, ini adalah banyak sekali kendala-kendala terkait dengan KBM daring. Di antaranya, karena kami juga untuk kegiatan KBM daring, kita juga ada administrasi jurnalnya.
Kita jurnal kegiatan dari tersebut dari kelas A katakanlah sampai dengan kelas Z itu tidak ada yang di situ bisa berjalan 100%. Itu artinya tingkat partisipasi siswa itu tidak bisa maksimal? Tidak bisa maksimal, hanya di kisaran angka 60 sampai 65%. Tingkat partisipasi siswa? Tingkat partisipasi siswa di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini? Betul sekali ini Pak Wardan. Nah, setelah kami telusuri, ini memang ada beberapa kendala. Yang pertama, kurangnya perhatian dan juga motivasi dari wali murid, orang tua ya. Orang tua. Dan yang kedua, ini juga akses internet itu sendiri, yang dulu sekarang internet itu kan menjadi pokok Pak ya, menjadi pokok. Tapi ternyata belum semuanya itu bisa diakses itu di seluruh wilayah kami. Contoh saja di desa saya sendiri lah. Desa apa namanya? Jatimalang. Jatimalang. Ya, di desa Jatimalang. Nah, saya sendiri itu kalau terkait dengan data internet, data itu sangat sulit sekali. Itu tidak bisa di rumah itu misalkan WA masuk, apalagi kita bisa sampai download itu udah bisa. Artinya sinyalnya lemah begitu? Sinyalnya sangat lemah sekali. Ini semua kartu, jadi tidak hanya satu kartu, semua kartu sudah pernah saya coba. Itu tidak ada yang bagus. Itu di Jatimalang ya? Mungkin di Jatimalang. Di desa-desa yang lain juga ada. Saya kira yang masih banyak. Nasibnya seperti itu ya? Iya. Nah, kemudian apa kendala yang lain apa? Sinyal, oke, sinyal ya. Sinyal. Kemudian yang kedua itu adalah kurangnya motivasi orang tua ataupun perhatian orang tua itu juga sangat kurang sekali. Ya. Justru dengan adanya kegiatan daring seperti ini, tidak adanya kegiatan tatap muka, tidak adanya siswa hadir di sekolah, jadi justru malah banyak yang berkesempatan. Siswa itu malah mereka itu kerja di rumah, membantu orang tua. Bukan belajar tapi Bukan kerja. belajar tapi kerja. Satu contoh ini kalau di daerah selatan itu ada istilah nyamuk. Nyamuk itu apa? Nyamuk itu ini muat pasir. Oh, memuat pasir. Pasir itu kalau di daerah selatan kan banyak ada, Iya. ada tambang pasir. Nah, itu siswa Banyak. malah pada lari ke situ. Banyak siswa yang pada ikut kerja nyamuk pasir itu ya. Pasir. Ya, terus Ada juga yang siswa malah justru dengan adanya Belajar di di rumah. rumah, ini malah entah kemana mereka tidak belajar tapi tidak di rumah. kira-kira kemana itu Mas? Nah ini yang saya khawatirkan, ya kalau di situ mereka itu bermainnya dengan teman-teman sekolah lah. Kalau bermainnya dengan anak-anak yang tidak sekolah, nah ini kan justru malah berbahaya. Iya. Nah ini pernah kami buktikan itu seperti ini. Pada suatu saat kami itu membagikan undangan pemberitahuan ke wali murid. Iya. Nah, siswa hadir ke sekolah. Saya sangat kaget sekali nih Pak Warjan. Gimana? Yang namanya anak sekolah itu kan harusnya penampilannya rapi, rambutnya rapi. Tapi begitu datang ke sekolah, ada yang rambutnya merah, ada yang hijau. Nah, Berarti ada perubahan yang signifikan. perubahan yang sangat Tapi signifikan. perubahan yang tidak genah ini. Gitu ya. Oke, itu kendala itu. Kemudian ada kendala lain nggak belajar di rumah ini Pak Asin? Selain tadi apa namanya partisipasi rendah, ya kan? Kemudian dari segi kompetensi siswa kira-kira gimana? Jelas, kalau dari segi kompetensi ini jelas saya sangat menurun sekali. Nah, apalagi ini SMK yang situ adalah notabene sekolah kejuruan. Yang situ kurikulumnya itu kan lebih banyak pada Praktek ya? praktek. Nah, tapi di sini malah justru anak dengan belajar di rumah, ya tadi saya katakan ada yang malah nyamuk. Nah, anak TKR prakteknya nyamuk. Dan selama anak itu belajar di rumah, otomatis anak itu nggak pernah berinteraksi dengan peralatan, mesin-mesin yang harusnya digunakan untuk praktek ya Pak Asin ya? Sama sekali tidak pernah. Berarti katakanlah kelas 10 misalnya, sejak awal sampai nanti mungkin kenaikan kelas, mereka nggak pernah berinteraksi dengan peralatan, nggak pernah belajar praktek. Ini kira-kira kompetensinya seperti apa nih Pak Asin? Ini yang tidak bisa saya bayangkan Pak. Mungkin saja mereka tidak tahu yang namanya dry seperti apa, yang namanya apa itu alat-alat untuk tanda yang sebagainya seperti apa. Mereka ya belum pernah
lihat dan belum pernah pegang. Kan SMK itu kan sekolah kejuruan Pak Hasim ya. Harusnya anak-anak kan justru malah diberikan pelajaran praktek supaya ketika anak nanti terjun ke dunia itu sudah siap dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kan gitu. Nah sekarang yang terjadi di SMK Mario 9 ini, apakah anak-anak selama pandemi ini juga tidak ada pelajaran praktek Pak Hasim? Kita selama 8 bulan ini, selama pandemi ini belum ada kegiatan praktek. Ya. Nah, tentunya ini yang menjadi beban bagi kami. Nah, apalagi kita kan dituntut oleh pemerintah agar kami itu membekali anak kami yang pertama itu siap kerja, Ya. yang kedua siap berwirausaha. Nah, ini tentunya kami sangat sulit sekali apabila kami dalam membekali kedua kompetensi ini, kompetensi siap kerja, kompetensi siap berwirausaha, tapi hanya melalui kegiatan daring. Paling-paling anak hanya mendapat materi, melihat video seperti itu ya. Ini pada cuma seperti itu toh. Berarti kompetensinya kira-kira seperti apa Pak Hasim? Wah, ini nggak bisa saya bayangkan ini. Mereka secara kompetensi kejuruan jelas boleh dikatakan Nol ya. nol besar Iya. nol besar, bukan nol kecil, nol besar. Nah itu nanti kalau anak itu misalnya harus menghadapi PKL Pak Hasim ya. Yang kelas 11 kan PKL. Ya. Nanti yang kelas 12 coba ujian. Nah yang kelas 11 nanti kalau misalnya PKL, anak belum siap apa-apa di sana kira-kira seperti apa nih Pak Hasim? Nah ini memang terutama untuk yang kelas 11 sekarang, kemudian yang kelas 12 sekarang, itu saya yakin secara kompetensi mereka itu sangat sekali menurun gratis. Kelas 11 karena kan harus mereka itu harus untuk atau ada kegiatan praktik atau PKL. Nah, sementara kita belum membekali secara maksimal kepada mereka. Nah, sehingga nantinya pada saat mereka PKL atau praktik ini tentunya wah ini mungkin mengecewakan Dudi nanti dikira mal praktek dan lain sebagainya. Ini untuk kelas 12 yang mereka juga sebentar lagi itu ada kegiatan akhir yaitu ujian sekolah, kemudian setelah itu mereka itu lulus. Ya ini pertama tadi itu apa tugas dan tanggung jawab kami sekolah itu kan di samping kita itu memberikan skill pada anak-anak kami agar mereka bisa siap kerja, kemudian mereka juga apabila tidak kerja di perusahaan mereka punya skill untuk berwirausaha. Nah sementara kegiatan kami selama ini kan hanya secara daring. Nah tentunya ini yang kami dari itu tidak bisa memberikan secara maksimal ini. Tentunya ini menjadi masalah bagi kita bersama ini Pak Warga. Iya. Nah kemudian ya artinya kan bagaimana kualitas lulusan kita besok itu akan sangat memprihatinkan Pak Hasim ya. Betul. Nah sekarang selama belajar di rumah ini ada kejadian-kejadian apa yang itu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak positif gitu Pak Hasim. Misalnya apakah mungkin ada anak yang malah keluar dari sekolah, ada anak yang mungkin malah keluar kota dan sebagainya, ada kejadian semacam itu Pak? Oke, nah ini dari beberapa penelusuran kami, ini memang ada beberapa anak ya, dengan adanya kegiatan secara online ini, ada yang anak kemudian putus sekolah, mereka keluar kota kerja, ya, kerja bangunan. Lapor nggak itu Pak? Nggak lapor? Tidak lapor. Tahu-tahu sudah keluar kota gitu? Iya, wali kelas yang kemudian menelusuri ke rumahnya. Iya. Ini kan mereka kan selama kegiatan ini kan kami punya jurnal. Iya. Nah, dari anak-anak yang tidak aktif itu kan dari wali kelas itu menelusuri. Di antaranya Setelah ditelusuri kok ada yang mereka kemudian ke luar kota sudah kerja, tidak sekolah lagi, putus sekolah. ada yang mungkin menikah Pak Hasim? Kalau yang menikah ini belum. Ya mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi ada ini yang penelusurannya itu mereka itu tidak belajar di rumah. Mereka ada yang ngamen di pinggir jalan seperti itu. Itu ada yang seperti Ngamen? itu, Pak. Iya ngamen itu. Iya. Kemudian ada yang jangan-jangan ada yang ikut ya terseret ke gerombolan-gerombolan yang mungkin kurang baik itu Pak Hasim? Saya kira ini bisa terjadi
bisa terjadi. Misalnya ada kelompok-kelompok pang-pang itu, iya. jangan-jangan ada siswa itu karena setiap hari kelayaban itu, jangan-jangan kemudian malah keseret pada kelompoknya pang-pang itu, Pak Hasim. Ya, kalau kita melihat di pinggir-pinggir jalan itu biasanya kan mereka usianya masih usia anak-anak itu. Iya. Sekitar anak SMP, SMA, SMK ya. Saya kira ini pasti banyak lah anak-anak yang ikut kayak gitu. Nah ini kalau sudah seperti ini, kira-kira apa ini harapan Pak Hasim selaku pengelola sekolah dengan kondisi yang semacam ini, kira-kira apa harapan Pak Hasim kepada pengambil kebijakan ini? Oke. Kami berharap kepada pemerintah itu sedang yang mereka pengambil kebijakan bahwa terkait dengan kebijakan ini full dari lima dikaji ulang, kemudian dicari solusi yang lebih baik. Karena di sini saya yakin dampak daripada full dari ini lebih besar dampak negatifnya ketimbang positifnya. Ini sangat jelas sekali. Nah, solusinya kira-kira seperti apa Pak Hasim? Kalau tadi Pak Hasim menyarankan supaya dicarikan solusi, apakah solusinya ya belajar tatap muka atau bagaimana nih Pak Hasim? Oke. Ini kan kita tetap sepakat lah dengan yang namanya kesehatan itu adalah menjadi nomor satu ya. Nomor satu. Nah, tapi kan bukan berarti dengan menjaga kesehatan kemudian itu tidak adanya kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Justru dengan adanya kegiatan pembelajaran tatap muka kita bisa memantau anak-anak kita. Kemudian kita bisa memberikan sebuah kasih sayang kepada anak-anak kita. Kemudian kita bisa memberikan ini apa? Ya jelas pelajaran praktek itu berjalan. Pelajaran praktek dan lain sebagainya. Kemudian juga ini utamanya masalah ini COVID ini. Kan saya yakin ini banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan masalah COVID, kemudian juga protokol kesehatannya seperti apa. Saya yakin masyarakat banyak yang belum paham. Tapi nanti kalau kita bisa bertatap muka dengan anak, kita kan bisa melakukan sebuah edukasi. Ini loh kita harus jaga jarak. Ini loh kita harus sering cuci tangan. Di samping kegiatan-kegiatan sekolah yang lain, praktek dan lain sebagainya. Dan selama di sekolah, anak itu pasti akan dapat dikendalikan Pak Hasim ya? Lebih mudah dikendalikan kalau anak datang ke sekolah. Tapi kalau mereka di luar sekolah, nah ini yang kami tidak bisa memantau secara full, secara penuh. Karena mereka lebih banyak berinteraksi dengan orang tua. Ya kalau di situ orang tuanya semuanya berpendidikan. Nah, kalau misalkan orang tuanya cuma tamat SD, mereka tidak tahu HP. Nah, ini kira-kira bagaimana sendiri menurut Pak Hasim? Baik, saya kira sudah cukup banyak informasi yang saya dapat dari Pak Hasim. Terima kasih Pak Hasim ya. Mudah-mudahan suara Pak Hasim ini didengar oleh pengambil kebijakan. Oke, terima kasih. Nah, Demikian teman-teman perbincangan saya dengan Pak Hasim. Ternyata pembelajaran jarak jauh ini menyisakan cukup banyak persoalan, baik persoalan sinyal, persoalan aktivitas anak di luar sekolah dan sebagainya. Artinya banyak pihak yang memang sudah mengeluhkan belajar jarak jauh ini, sehingga mereka banyak berharap agar pemerintah segera mengkaji ulang, mengevaluasi secara sungguh-sungguh agar segera dicarikan solusi, dan solusi itu ya bernama belajar tatap muka. Saya yakin justru dengan belajar tatap muka di sekolah, siswa itu dapat dikendalikan oleh sekolah. Sementara kalau di luar sekolah, perilaku siswa seperti apa, tidak ada satupun yang bisa mengendalikan secara ketat. Barangkali itu menjadi masukan penting bagi pemerintah agar secepatnya dikeluarkan kebijakan untuk tatap muka secara bertahap, tetapi tetap memperketat protokol kesehatan. Sekali itu, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum.